Selamat siang, apa kabar? Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang ibadah online lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, semangat! Bapak Ibu Saudara cinta Yesus. Haleluya. Baik, hari ini kita melanjutkan topik kita. Bulan ini kita masih tentang Hineni hati seorang hamba. Ya, bisa tolong tampilkan hati hamba. Katakan sama-sama hati hamba. Bapak Ibu Saudara, suatu ayat ingin saya bacakan lebih dahulu. Ada di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 dikatakan demikian. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, hari ini, bulan ini yang kita belajar tentang hati hamba itu adalah hati. Jadi hati di dalam, ya. Yang di dalam. Katakan sama-sama yang di dalam. Orang bisa saja, oh iya, monggo, oh iya, ayo, oh iya, ayo. Kayaknya, humble banget, kayaknya punya hati hamba banget. Tapi yang di dalam belum tentu, gitu, ya. Coba tanya sama kiri kanan kamu yang model apa? Yang model belum tentu atau yang benar-benar hati hamba? Iya, ya. Nah, bulan ini saya berdoa, kita sama-sama berdoa, seluruh jemaat yang ada, seluruh anak-anak Tuhan yang ada, kita semua seluruh anak-anak rohani yang ada di GPD Kasih Persaudaraan, kita semua memiliki benar-benar hati seorang hamba yang di dalam, baik itu, yang di dalam, ya. Nah, Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati seorang hamba. Jadi sekali lagi hati hamba ini adalah sikap hati. Tuhan mencari orang-orang Kristen yang memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Bahkan lebih lagi Tuhan mencari pelayan-pelayan yang memiliki sikap hati seorang hamba. Iya. Ada nggak orang yang melayani tapi hatinya belum hati hamba? Ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kita mau berdoa, kita sama berdoa, kita semua punya sikap hati seorang hamba. Kalau kita pelajari di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai dengan Tuhan dengan luar biasa, itu punya sikap hati seorang hamba. Yang setuju katakan amin. Ya, kita sudah dengar Abraham beberapa minggu lalu. Dia punya sikap hati seorang hamba. Abraham itu bukan pelayan loh Bapak Ibu Saudara. Abraham itu bukan hanya sekedar karyawan. Abraham itu bukan sekedar staff atau karyawan. Tapi Abraham itu anak bos Bapak Ibu Saudara. Dia juga jadi bos, dia orang yang berada. Tapi yang luar biasa dia punya hati, dia punya sikap hati seorang hamba. Sama seperti Maria pernah disampaikan oleh Christine, ini aku hambamu, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Sikap hati seorang hamba. Tuhan tidak berkenan dengan anak-anak Tuhan yang berhati bos Bapak Ibu Saudara. Coba tanya dulu sama kiri kanan, kamu punya hati bos atau hati hamba? Ya. Tapi Tuhan ingin kita semua punya hati hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa seluruh anak-anak Tuhan yang ada, seluruh jemaat yang ada, jadilah bos yang berhati hamba. Yang mau katakan amin. Ya dong Bapak Ibu Saudara ya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namun dia rela, dia jadi contoh, dia datang ke dunia sebagai hamba. Lahir di kandang Bethlehem, bahkan mati di salib untuk kita semua. Dia sudah mau memberikan teladan, contoh yang terbaik. Jadi sekarang bagian kita, maukah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap hati seorang hamba. Amin. Dalam pekerjaan kita bisa jadi manajer, dalam pekerjaan kita bisa jadi direktur, dalam pekerjaan kita bisa jadi bos, sebagainya, tapi di hadapan Tuhan kita punya hati seorang hamba.
Kita sudah belajar beberapa minggu lalu, hamba bahasa aslinya doulos, budak belian, itu status yang sangat rendah dan dia tidak punya hak apa-apa. Tuhan mau kita memiliki sikap hati seorang hamba. Tanpa sikap hati seorang hamba, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu tidak akan maksimal. Coba Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berpikir ya. Bapak Ibu yang punya pembantu di rumah mungkin. Bapak Ibu yang punya staf di pekerjaan, punya anak buah di kantor. Bapak Ibu mungkin yang punya anak. Teman-teman yang belum menikah, belum keluarga mungkin punya rekan sekolah, rekan dalam kuliah, mahasiswa, mahasiswi, punya rekan-rekan teman-teman. Misalnya pembantu Bapak Ibu Saudara, dia kerja. Kerjanya rapih. Pembantu yang dulu membersihkan area ini perlu 2 jam. Dia 2 menit kinclong, bersih. Semua bersih, masak enak, semua dapur rapih semua. Tapi, waktu dia kerja, bos kurang ngajar, bosnya nyonyanya galak, bapaknya cerewet. Dia kerja sambil ngoceh sana sini, ngedumel. Saya mau tanya, Bapak Ibu sebagai pemimpinnya, sebagai bosnya kira-kira seneng gak Bapak Ibu Saudara? Halo? Enggak ya, enggak seneng ya? Enggak seneng, oke. Bapak Ibu sebagai pemimpin di kantor, punya anak buah, punya karyawan. Kamu buat ini tugas kamu, ini mau dikasih bagian tugas semua bekerja dengan masing-masing. Mereka kerja, ya kasih laporan baik, tapi waktu kerja marah-marah, waktu kerja ngedumel, waktu kerja bersungut-sungut, si bapak nih mah bisanya merintah doang, si ibu bisanya nyuruh-nyuruh doang, little to me, salary not up. Kira-kira Bapak Ibu sebagai pimpinan kantor, seneng gak dengan karyawan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Halo? Tidak ya? Nah sekarang kita bandingkan kita dengan Tuhan. Saya mau mengajak pelayan-pelayan kita semua introspeksi, termasuk saya. Kita melayani Tuhan, dahsyat. Teman-teman yang S-Pro, Bapak Ibu yang lihat yang baju-baju hitam, ada tim S-Pro, tim multimedia. Sekarang teknologi canggih, kalau nggak ada mereka, saya udah nggak ngerti pasangnya mau bagaimana Bapak Ibu Saudara. Ini bisa ada layar di sini nampak, kalau Bapak Ibu coba lihat ke belakang, coba Bapak Ibu lihat ke belakang. Tuh, sama kan? Ada juga tuh, jadi yang mana yang depan? Yang ini apa yang sana? Ya, waduh saya juga udah bingung begitu. Ya. Untung ada mereka. Terima kasih teman-teman S-Pro, Multimedia, teman-teman PAW juga, terima kasih supaya kita bisa beribadah dengan baik. Mereka datang lebih awal Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara belum datang, mereka sudah datang lebih awal. Kita kasih terima kasih dong sama mereka. Thank you, mereka kerja dengan luar biasa. Supaya kita bisa ibadah sama-sama. Ya. Tapi kalau lagi narik kabel, capek. Narik kabel lagi. Aduh. Kira-kira ya, Tuhan yang melihat itu senang atau enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, jawablah diri kita masing-masing. Jadi sangat sama hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ingin menekankan. Sikap hati seorang hamba itu mutlak dibutuhkan. Mutlak harus ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, terlebih setiap pelayan-pelayan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tanpa sikap hati seorang hamba, maka apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apapun yang kita mau kerjakan, ya tidak akan menyenangkan Tuhan dengan 100%. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Ya seperti contoh-contoh tadi yang saya sudah contohkan. Ya, Tuhan tidak hanya melihat bagaimana pelayanan kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita layani, tapi yang terutama Tuhan juga melihat sikap hati
dari setiap pelayan, Tuhan melihat sikap hati dari setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Ada sebuah kisah tentang Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 42. Tuhan Yesus datang, ada dua saudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah mereka di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara namanya Maria. Dia bersaudara nih, Marta dan Maria. Dan Alkitab berkata begini, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Maria duduk di kaki Yesus, dekat kaki Yesus, terus mendengar perkataannya. Wih, luar biasa. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali. Kalau kita bilang sibuk sekali itu berarti benar-benar sibuk sekali. Sibuk sekali melayani. Bagus nggak sibuk sekali melayani Bapak Ibu Saudara? Bagus, luar biasa. Kalau nggak ada yang sibuk melayani gimana dong? Iya. Tapi dia berkata kepada Tuhan, dia udah sibuk melayani, sibuk sekali melayani, bagus. Tapi dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi dia melayani, dia sibuk melayani, tapi hatinya ada sesuatu. Sampai dia bilang, Tuhan, enggakah kamu peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kenapa? Karena Maria duduk di kaki Yesus, mendengar apa yang Yesus melakukan. Lalu Marta bilang, suruhlah dia membantu aku, suruh dia membantu aku. Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan berkata, sebelum Tuhan menjawab, ada satu statement yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu pada kita semua. Pelayanan yang murni itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Itu pelayanan yang murni. Pelayanan yang murni itu tidak hitung-hitungan. Pelayanan yang murni itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri di slide selanjutnya. Kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, perlu punya sikap hati seorang hamba sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan excellent, dengan luar biasa. Gimana dong kalau Marta nggak melayani Tuhan? Bagaimana dong kalau Maria dan Marta sama-sama duduk di bawah kaki Yesus, mendengar apa yang Yesuslah katakan, lalu siapa yang akan melayani? Gimana dong kalau nggak ada teman-teman Espro, nggak ada teman-teman tim PAW, semua jadi jemaat duduk, ya nggak ada tim multimedia, gimana dong? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada setiap kita, Tuhan memberikan kepada setiap jemaat satu karunia-karunia yang khusus. Dan saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Kita hanya hidup satu kali Bapak Ibu Saudara. Pergunakanlah setiap talenta, pergunakanlah setiap karunia, pergunakanlah setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita hanya hidup satu kali Bapak Ibu Saudara. Waktu yang lewat tidak akan kembali lagi. Mari belajar memberi yang terbaik. Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah berhutang. Dia Allah yang siap memberkati, bahkan memberi dengan berkelimpahan. Give and it will come back to you. Berilah maka kamu akan diberi. Good measure, pressed down, shaking together, suatu ukuran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, akan diberikan kepada ribaanmu, akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, yuk. Saya belajar sampai saat ini, apa yang saya bisa semaksimal mungkin
Saya ingin yang terbaik. Bukan untuk sok-sokan Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk pamer-pameran Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik. Waktu kita melakukannya, Tuhan disenangkan. Kita punya hati seorang hamba. Wah, luar biasa. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan melihat dari pembukaan yang cukup panjang lebar. Hari ini kita akan melihat dua hal saja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap hati seorang hamba yang Tuhan inginkan? Sikap hati seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Hati seorang hamba, sikap hatinya yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, dua aja hari ini. Kita mulai dari dua. Setelah dua ini lulus, nanti Tuhan lanjutkan lagi yang seterusnya. Dua dulu. Apa yang pertama? Yang pertama, yang Tuhan inginkan, sikap hati seorang hamba. Seorang hamba tidak sombong. Katakan sama-sama, seorang hamba tidak sombong. 1, 2, 3. Saya kasih tambahan dalam kurung, tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Enggak bangga dengan apa-apa. Kadang-kadang kita sering mendengar orang-orang di gereja, tapi tidak ada di tempat ini. Orang-orang bilang begini, ini karena saya nih. Kalau nggak ada saya, nggak ada pelayanan kayak gini. Pernah dengar nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak kan? Di sini nggak kan? Di sini nggak ada. Semua sudah hati hamba. Oh, itu sumbangan saya. Kalau saya nggak nyumbang, nggak jadi. Oh, itu kan karena ide saya. Saya ini pemikir. Saya ide yang bagus, yang luar biasa. Itu karena saya. Oh, itu karena pelayanan saya. Kalau nggak ada saya ikut melayani, nggak akan jadi seperti itu. Pelayanan nggak akan maju kalau nggak ada saya. Wah, semua karena saya. Nah, Tuhan ingin sikap seorang hamba, hati hamba yang Tuhan ingin yang pertama adalah kita tidak sombong. Kita tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Kita tidak berbangga dengan apa yang kita lakukan. Katakan sama-sama, tidak berbangga dengan apa yang kita lakukan. 1, 2, 3, tidak berbangga dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Kita harus sadar bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanyalah alat. Suatu waktu Tuhan Yesus melewati jalan dari Yerusalem dan anak-anak berteriak, Hosana, Hosana. Yang datang dalam nama Tuhan, pokoknya memuji Tuhan. Lalu orang-orang bilang, Tuhan suruh anak-anak itu diam dah, berisik amat mereka. Suruh diam, jangan teriak-teriak. Apa kata Yesus? Kalau anak-anak itu tidak memuji Tuhan, maka batu-batu ini akan berteriak memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya alat. Kalau kita masih dipakai oleh Tuhan, kalau kita bisa masih melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Udah selesai. Nggak usah berbangga, nggak usah sombong, nggak usah berbangga diri. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu anak-anak muda bangun. Bapak Ibu Saudara, kita sedang memulai satu tema, topik hari ini membangun. Build God House, membangun seperti Nehemia membangun tembok. Karena keadaan pandemi yang sudah cukup lama, kita harus membangun ulang. Ada satu bahasa kalau komputer di restart, kalau handphone di reset ulang. Wah, kita harus mulai lagi. Saya rindu anak-anak muda juga bangkit. Bukan hanya anak muda, orang-orang tua juga bangkit. Suatu ketika, kebetulan saya melayani di Komisi Wilayah Pemuda juga, di Sinode untuk Jakarta Barat, dan mereka mau mengadakan doa bersama, begitu. Mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai gereja. Kenapa? Supaya pada bangkit juga Bapak Ibu Saudara. Jadi kondisi ini semua sama. Harus dibangkitkan kembali, harus dibangun kembali. Maka Senin yang lalu
doa bersama di sini. Kalau dipikir capek Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir nggak ada untungnya. Bersyukur anak-anak muda teman-teman Espro MM membantu melayani bersama-sama. Tapi kita lakukan itu kenapa? Ya karena kita ingin Tuhan, karena kita ini adalah hamba. Ya, kita ingin bekerjalah Tuhan lewat hidup kita. Sebagai gembala saya ingin Tuhan udah kasih tempat ini, kita masih bisa pakai sampai hari ini, ya ayo dipakailah Tuhan. Kita mau capek, capeklah. Saya mau mengajak, saya mau berkata pada teman-teman staf gereja, teman-teman pelayan, ayo kita mau capek-capek, benar-benar kita mau habis-habisan. Apa yang mau kita bisa buat, apa yang Tuhan mau kita lakukan, ayo kita mau kerjakan semaksimal mungkin. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya udah kita ini hamba. Ya. Dan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa bangga dengan apa yang kita kerjakan. Pokoknya kalau Tuhan masih mau pakai kita, lakukanlah. Untuk Bapak Ibu Saudara sebagai informasi juga, gereja sedang mau mencoba, mau menjangkau anak-anak muda lagi. Lewat olahraga, lewat sport ministry. Saya mohon dukungan doa. Ya sekali lagi ini juga bukan untuk sok-sokan, untuk apa. Ya, tapi kita mau berusaha. Ada lapangan bulu tangkis di lantai 2, mereka bisa sama-sama gereja mendukung. Dan yang terbaru, gereja menyiapkan satu fasilitas meja pingpong sederhana. Ya kalau mungkin ada anak-anak muda atau Bapak Ibu Saudara yang suka pingpong, ayo bisa nanti sama-sama. Supaya apa? Kita ada keakraban, kita ada kebersamaan. Dan lewat itu kita mau mengajak teman-teman. Dan kita berdoa, satu waktu mereka juga akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau lakukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita mau memberi yang terbaik, kita mau melakukan yang terbaik. Sama-sama berjuang, amin. Ada lagu lama berkata, berjuang terus sampai Tuhan datang, haleluya. Jadi sikap yang pertama yang Tuhan inginkan sebagai seorang hamba, gak sombong. Tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Memiliki kebanggaan itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Gak mudah. Waktu kita pindah ke tempat ini, sekitar 4 tahun yang lalu, mungkin 3,5 tahun yang lalu, kurang lebih 4 tahun, saya menghadapi satu tantangan yang gak mudah. Bagi teman-teman pendeta, dianggap saya ini seorang yang hebat. Wih, dari tempatnya di rumah sekarang ibadahnya di mall. Wih, hebat, wih, hebat. Lah kalau mau dihitung secara manusia, waduh bangga loh Bapak Ibu. Tapi saya, aduh Tuhan, saya harus belajar tidak sombong, tidak berbangga dengan segala hasil pekerjaannya. Ada yang WA saya, Jeff, wah kamu mah, saya kan ngobrol-ngobrol dengan seorang pendeta. Ya kita masih tetap berjuang, kita harus tetap berjuang. Saya bilang ya tetap berjuang, betul Bapak Ibu Saudara kita tetap berjuang, amin Bapak Ibu Saudara tetap berjuang. Dia jawab apa? Iya Jeff, kamu sih enak sudah berbuah pelayanannya. Maksudnya apa? Konteksnya itu dianggap pindah ke mall itu udah berbuah pelayanannya. Ya saya bilang, nah itu perlu sikap hati seorang hamba Bapak Ibu Saudara. Saya pun berjuang untuk hal itu, supaya nggak sombong dan sebagainya. Ya, tidak bangga dengan apa, karena ini semua kita hanya dipercayakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melayani itu artinya kita masih dipercayakan. Amin. Jadi marilah kita berdoa sama-sama, Tuhan, aku mau punya sikap hati seorang hamba. Ayat yang sering saya pakai untuk menjaga hati saya, itu ada di Lukas pasal 17 ayat 10. Dikatakan demikian, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini adalah sikap seorang hamba. Jadi yang saya lakukan apa? Ya saya pakai ayat ini Bapak Ibu Saudara. Tatkala ujian, kesombongan atau kebanggaan dengan apa yang terjadi itu menyerang,
Saya berdoa dan saya perkatakan ayat ini, aku adalah hamba yang gak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan Bapak Ibu Saudara. Karena memang benar sih, kita bisa pindah di sini itu bukan karena saya nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur jemaat mendoakan, mencari tempat ke sana ke sini ya. Ya saya nggak melakukan apa-apa. Ya, saya juga hanya bisa berdoa. Jadi mari sama-sama kita belajar. Kita tidak jadi sombong. Kita tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Jangan bangga terhadap sesuatu. Wah, karir saya naik, bagus nih. Wah, pekerjaan saya jadi bagus. Wah, semua bagus. Enggak. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Satu lagi yang kedua. Hari ini 2 saja. Sikap hati hamba seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, seorang hamba itu wajib tunduk dan taat pada Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin. Belajar tunduk dan taat. Ibrani pasal 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Belajar tunduk dan taat. Apa bedanya tunduk dan taat? Tunduk itu sikap hati. Tunduk itu sikap hati. Taat itu perbuatan. Tunduk tidak kelihatan karena di hati, taat itu kelihatan karena perbuatan kita. Kalau kita disuruh pimpinan, disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kita kerjakan, tapi kita ngomel-ngomel, kita menggerutu, kita bersungut-sungut, itu artinya kita tunduk, artinya itu kita taat, kita melakukan, tapi kita tidak tunduk, karena hati kita ngomel-ngomel, karena kita mungkin merasa tidak senang, kita menggerutu. Nah, Tuhan ingin sebagai seorang hamba, kita punya sikap hati yang tunduk dan juga taat. Halo, amin Bapak Ibu Saudara, tunduk dan taat. Maka percayalah anugerah Tuhan akan berlimpah-limpah. Pertolongan Tuhan akan berlimpah-limpah dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik maju ke depan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Slide yang terakhir menjadi kesimpulan kita pada siang hari ini, Tuhan mencari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang memiliki apa tadi? Sikap hati seorang hamba. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, pengorban kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang
Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan perjamuan kudus kita akan berdoa. Yang pertama kita berdoa, Tuhan berikanlah kepada setiap kita hati seorang hamba. Tuhan bentuklah setiap kita memiliki hati seorang hamba. Tadi ada 2 ciri-ciri sikap hati seorang hamba. Tidak sombong, tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Itu penting Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sombong. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tapi Tuhan merendahkan orang yang sombong. Yang kedua, kita belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita juga belajar tunduk dan taat kepada pemimpin. Yang kedua, kita akan berdoa ada proteksi ilahi, perlindungan Tuhan atas hidup setiap umat-umat-Mu, umat-umat Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita tidak memiliki sikap hati seorang hamba. Selama ini kita tidak memiliki sikap hati seorang hamba. Sepertinya orang melihat kita ini hamba, kita ini pelayan. Tapi sebenarnya hati kita tidak punya sikap seperti itu. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harga hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, sama ku hidup, ku mau menyembahmu. Haleluya. Tubuh Kristus. Kita dengar firman Tuhan dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami berdoa waktu kami terima tubuhmu dan minum darahmu Tuhan. Engkau mengajar kami memiliki sikap hati seorang hamba. Membentuk kami umat-umatmu Tuhan. Mari bentuk kami Tuhan. Ubah hati kami, jadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Dan Tuhan kami berdoa, ada proteksi ilahi, perlindungan ilahi atas hidup setiap umat-umat-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus, pagar dengan pasukan malaikat surgawi. Kami tolak patangan setiap virus, setiap sakit penyakit yang berbahaya di dalam nama Yesus. Ada proteksi yang sempurna Tuhan atas hidup setiap umat-umat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, yang sembuhkanlah yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur Yesus setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Tuhan, di dalam nama Yesus mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sudah angkat cawan kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami berdoa Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita karabasykiri amata karabasya karamata karabasya. Ketegiri amata karabasykiri aramata karabasya karamata karabasya karamata karabasya karamata karabasya. Haleluya. Mujizat kesembuhan dan ajaib terjadi dalam hidup setiap umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak tersembunyi kuasa Tuhan. Haleluya. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan bangkitkan umat-umat Tuhan yang memiliki hati seorang hamba, sikap hati seorang hamba yang dahsyat, yang luar biasa. Dan di sana Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perkara-perkara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang